Sekarang saya lanjutkan kembali menggali sejarah adat Luak Nantigo dari Kato Pusako. Bab keempat, Luak Nantuo. Pemerintahan adat bersama. Sesudah membuat pasumayam rumah adat dan Sultan Paduka Bahasa Datuk Ketumanggungan serta Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang dengan sebutan Rajo Duo Selo. Kemudian, Sultan Paduka Bahasa Datuk Ketumanggungan dan Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang berunding dan mufakat dengan para datuk itu. Tempat berunding dan mufakat itu dilakukan tetap di balai-balai Nasaruang, beratapkan langit, berdindingkan angin, berlantaikan batu. Hanya tempatnya dipindahkan, iaitu di Batu Panto, dalam lingkungan Dusun Tuo. Batu Panto sebagai tempat berunding dan bermufakat itu artinya adalah panto, iaitu sebidang tanah kosong. Biasanya tanah kosong itu dikelilingi oleh sawah atau dikelilingi sebagian sawah dan sebagian dangau para penduduk. Karena di atas tanah yang kosong itu banyak terdapat batu-batu, maka tempat itu dinamakan Batu Panto. Panto itu lebih besar dari Munggu. Munggu itu juga sebidang tanah dan dikelilingi oleh sawah dan juga banyak batu-batu. Ukuran Munggu jauh lebih kecil dengan ukuran Panto. Dalam berunding dan mufakat itu, sudah dipimpin oleh Rajo Duo Selo. Walaupun beliau berdua itu masih muda, tapi karena beliau sudah ditunjuk dan diangkat untuk memimpin luak-luak di Dusun Tuo dan diberikan kepercayaan penuh untuk memimpin luak-luak beserta rantaunya oleh para datuk yang lebih tua dan banyak berpengalaman. Sebab kedua pemimpin itu iaitu Sultan Paduka Bahasa Datuk Ketumanggungan dan Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang adalah murid dari para datuk itu. Para datuk yang lebih tua dan berpengalaman itu sudah tahu dan mengenal sifat dan pengetahuan dari Rajo Duo Selo itu. Rajo Duo Selo, Sultan Paduka Bahasa Datuk Ketumanggungan dan Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang dalam setiap mengambil keputusan yang sangat penting yang menyangkut dalam adat dan peraturannya selalu memanggil para datuk yang lebih tua dan banyak berpengalaman itu untuk meminta petuah dan pertimbangan. Dalam Kato Pusako adat berbunyi, kalau bajalan banan tuo, kalau balaiye banang kodo. Dalam berunding dan mufakat di balai-balai Nasaruang, beratapkan langit, berlantaikan batu di Batu Panto itu, tidak saja merundingkan bentuk pemerintahan luak saja yang dibuat, tapi juga merundingkan peraturan-peraturan adat yang lain. Kemudian, untuk menceritakan kembali suasana dalam perundingan dan mufakat itu, mereka buatlah Kato Pusako adatnya yang sudah diperpendek. Kalau suaro alah didongokan, kalau kato alah basitina, kalau kece alah basi copek, kalau pikiran alah dimanungkan, kalau rundiangan alah dipayo patidokan, kalau kabulatan alah diuji jo dibanjangkan. Kemudian kata-kata itu menjadi Kato Pusako adat. Dalam berunding dan mufakat itu, keputusan akhir yang sudah disepakati antara lain. 1. Membuat aturan bentuk pemerintahan adat bersama. 2. Membuat aturan garis keturunan. 3.
Membuat aturan sondi adat. 4. Membuat aturan syarat-syarat untuk seorang yang diberi gelar pusako adat Datuk. 5. Membuat aturan larangan bagi seorang yang memakai gelar pusako adat Datuk. Dalam hal menghasilkan membuat peraturan adat ini, iaitu dalam sekali berunding bermufakat dapat menghasilkan beberapa keputusan penting, maka dibuatlah kata pusako adatnya. Sekali marangkuih dayung, 2-3 pulau talampau. Sekali membuka puro, 2-3 hutang tabayi. Kemudian, kata-kata itu menjadi kata pusako adat. Itulah pemerintahan adat bersama. Nanti akan saya lanjutkan kembali dalam pemerintahan adat. Terima kasih.